Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan apa saja sifat-sifat mendasar Tuhan. Seseorang dari Jerman telah menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, bahwa Al-Masih yang dijanjikan Imam Mahdi telah menulis di dalam Ijazul Masih bahwa semua sifat Allah Ta'ala mengalir dari sumber rahmaniyat dan rahimiyat. Namun dalam buku-buku lain, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam telah menggambarkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Rabbul Alamin dan Malik Yaumiddin sebagai 4 sifat dasar. Lalu bagaimana kita memahami hubungan timbal balik antara sifat-sifat ilahi ini? Beliau selanjutnya bertanya bagaimana mualaf baru dapat melayani jamaah dalam lebih baik. Dalam suratnya tertanggal 27 Januari 2024, Hadrat Khalifatul Masih Waqid telah memberikan jawaban sebagai berikut. Mengenai pertanyaan Anda tentang sifat-sifat ilahi, jawabannya adalah bahwa Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan pokok bahasan yang mendalam tentang sifat-sifat ilahi ini di berbagai tempat dalam kitab-kitab beliau dan juga dalam malfuzat. Dengan berbagai tempat dalam kitab-kitab beliau dan juga malfuzat, dengan mengungkapkannya dalam berbagai cara. Demikian pula mengenai sifat dasar Allah Ta'ala yang juga disebutkan dari As-Sifat, yaitu Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah menyatakan, jelaskan bahwa sebagian dari sifat-sifat Allah Ta'ala adalah sifat-sifat esensial, sifat inti yang muncul karena tuntutan wujudnya, dan di atasnya bertumpu tatanan seluruh alam. Keempat sifatnya adalah rububiyat, kemudian rahmaniyat, lalu rahimiyat, dan juga malikiyat, sebagaimana Allah Ta'ala telah menunjukkannya di dalam surah Al-Fatihah. Hujur menyampaikan, Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dengan demikian, sifat-sifat penting ini lebih utama daripada segala sesuatu dan mencakup segala sesuatu. Keberadaan segala sesuatu, kapasitasnya, kemampuannya, dan pencapaian kesempurnaannya, semuanya melalui sifat-sifat tersebut. Terdapat di dalam Karamatus Sadiqin, Rohani Hajain Volume 7, halaman 128. Selain buku Karamatus Sadiqin, subjek ini juga telah dijelaskan secara rinci dengan berbagai cara penyampaian dalam Barain Ahmadiyah, Chashmah Marifat, Islami Usul Filosofi, Ijazul Masih, Ayam Usul, Minanur Rahman, dan Piagam Sul, serta juga di dalam malfuzat. Anda dapat mempelajari karya-karya tersebut untuk menjelaskan yang lengkap dengan subjek ini. Adapun bagian dari Ijazul Masih, di mana Al-Masih yang dijanjikan menggambarkan sifat-sifat ilahi lainnya sebagai cabang dari rahmaniyat dan rahimiyat. Di sana juga
Hajat Masih Maud salam sebenarnya telah menggambarkan rububiyat sebagai sumber dari kedua sifat tersebut. Dengan demikian, Hajat Masih Maud salam telah menyatakan bahwa sekarang kita akan sekali lagi menguraikan ringkasan tafsir Bismillah. Ketahuilah bahwa nama Allah adalah nama yang tidak berasal dari sumber lain. Makna sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha waspada. Maha tinggi namanya telah menjelaskan hakikat nama ini dalam ayat ini dan telah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala adalah Zat yang bercirikan rahimiyat dan juga rahmaniyat, yaitu sifat Rahman yang bermanfaat dan Rahman yang terkait dengan keadaan iman. Kedua rahmat ini seperti air murni dan makanan manis yang mengalir dari sumber rububiyat. Selain kedua sifat ini, semua sifat lainnya adalah cabang dari keduanya, dan sifat-sifat dasarnya hanyalah rahmaniyat dan rahimiyat. Dan kedua sifat ini adalah manifestasi dari misteri Zat Ilahi. Terdapat di dalam Ijazul Masih Ruhanil Hajain volume 18 halaman 115 sampai dengan 114. Jika Anda membaca bagian ini dengan saksama, Anda akan menemukan jawaban atas pertanyaan Anda sendiri. Pertama, Hajat Masih Maud salam telah dengan jelas menyatakan dua sifat ini, rahmaniyat dan rahimiyat, berasal dari sumber rububiyat. Kedua, Hajat Masih Maud salam di sini berbicara dengan merujuk pada ayat Bismillah, karena dalam ayat itu hanya dua sifat Allah Ta'ala yang disebutkan. Hajat Masih Maud salam sebenarnya menjelaskan di sini bahwa sifat-sifat ilahi lainnya adalah cabang dari dua sifat penting ini, sedangkan sumber dari dua sifat penting ini sebenarnya adalah sifat pentingnya yang lain yang lebih besar, yaitu Rabbal Alamin, yaitu Rabbul Alamin. Ketiga, sebelum dan sesudah menjelaskan tema ini, Hajat Masih Maud salam membahas bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai Muhammad dan Ahmad adalah manifestasi dari dua sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi ini, rahmaniyat dan rahimiyat. Dan demikian pula bagaimana sebagai ahli warisnya para sahabat radhiyallahu anhum, dan di antara yang terakhir daripada sahabat rohani putra Al-Masih yang dijanjikan adalah perwujudan dari dua sifat Allah yang maha tinggi ini. Karena alasan inilah Hajat Masih Maud salam hanya menyebutkan dua sifat ini di sini dan tidak membahas sifat-sifat Rabbul Alamin dan Malik Yaumiddin. Adapun bagian pertanyaan Anda yang tersisa mengenai mu'alaf, jawabannya adalah bahwa para mu'alaf di samping meningkatkan kebaikan dan ketakwaan, hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menambah ilmu agama mereka dan melalui kegiatan tabligh sebanyak mungkin. Mereka hendaknya berusaha untuk membawa jiwa-jiwa lain yang lebih terbuka kepada agama Allah Ta'ala yang maha tinggi. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kemampuan kepada setiap orang untuk melakukan hal tersebut. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.